Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, kita jumpa kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, materi kali ini kita belajar materi yang ke-12, yaitu materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dengan sub materi kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Mari anak-anak, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga kita diberi tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan untuk memahami dan mengamalkannya. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran materi kita hari ini: 1. Meyakini kebenaran Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, meneladani kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Yang keempat, menjelaskan hikmah kisah Nabi Ismail alaihissalam. Yang kelima, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang terakhir, yang keenam, menceritakan kisah singkat Nabi Ismail alaihissalam. Masih ingatkah kalian tentang materi pembelajaran kemarin? Ya, kemarin kita telah belajar keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada hari ini kita akan melanjut belajar kisah keteladanan Nabi Ismail, anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya yang bernama Siti Hajar. Saat Nabi Ismail alaihissalam lahir, atas perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya bersama Siti Hajar keluar Palestina. Mereka melewati padang pasir nan gersang menuju lembah berbukit yang dikenal sebagai Lembah Bakkah. Lembah itu kini merupakan kota suci Mekah. Setelah ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam di padang pasir nan gersang dan tandus, Siti Hajar kehabisan makanan dan minumannya. Nabi Ismail bayi pun menangis kehausan. Siti Hajar lalu berlari ke sana kemari mencari air untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dia berlari di antara dua bukit, yaitu Bukit Safa dan Marwah. Kisah ini menjadi asal mula rukun ibadah haji yang dikenal dengan Sa'i, atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Saat Siti Hajar kelelahan, dia mendengar suara yang memanggilnya untuk membawa Nabi Ismail ke tempat tersebut. Setibanya di tempat itu, Siti Hajar meletakkan Nabi Ismail yang kemudian menghentakkan kakinya. Dari hentakan kaki itu muncul air jernih yang kini kita kenal sebagai sumur Jam-Jam. Ismail alaihissalam dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam yang tinggal di Palestina
rutin berkunjung ke Mekah hingga Nabi Ismail menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan bahwa ia mengalami mimpi buruk. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu meminta pendapat Nabi Ismail. "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas dengan gagah berani Nabi Ismail meminta ayahnya untuk melakukan perintah Allah itu. "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar," kata Nabi Ismail. Percakapan ini terdapat dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Dengan penuh ketaatan, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak meronta dan kesakitan saat disembelih. Nabi Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Nabi Ibrahim pun memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah. Namun pisau tajam yang digunakannya ternyata tak bisa menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelihnya tanpa melihat wajah. Namun, tetap saja pisau Nabi Ibrahim tidak bisa menyembelih sang anak. Saat itu, Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah lalu mengirimkan seekor domba untuk disembelih pengganti Nabi Ismail. Peristiwa penyembelihan ini merupakan asal mula ibadah kurban yang disunahkan atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu di hari raya Idul Adha. Saat Nabi Ismail beranjak dewasa, ia bersama ayahnya kembali mendapat perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah di dekat sumur Zamzam. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan penuh doa. Allah lalu mengajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beribadah di Baitullah, yang kemudian menjadi asal mula ibadah haji yang terus dijalankan dari umat Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan berbakti kepada kedua orang tua menjadi hikmah penting yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah anak yang sangat berbakti pada orang tuanya. Anak-anak, keteladanan apa yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Ismail? Ya, betul. Keteladanan yang bisa kita contoh dari kisah keteladanan Nabi Ismail. Yang pertama, 1. Nabi Ismail selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ismail selalu patuh dan taat kepada kedua orang tua. Yang ketiga, Nabi Ismail selalu sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Nabi Ismail adalah pekerja keras sejak kecil dengan ikut membangun Ka'bah. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari kisah keteladanan Nabi Ismail: keteladanan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berbakti kepada orang tua menjadi hikmah penting yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Ismail alaihissalam.
Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Dan jika kalian ingin mencari figur keteladanan, lihatlah Nabi Ismail alaihissalam. Baiklah anak-anak, untuk tugas pada video pembelajaran kali ini bisa kalian lihat di layar monitor. Silakan kalian kerjakan. Demikian tadi pembelajaran kita tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.